Everyone, every day, every moon, every year. Penonton-penontonku yang berbahagia dimanapun kalian berada. Kali ini kita tidak akan membuat video sketsa, tapi ini kita video mengorek kisah-kisah Jarod Babi. Ya, dikarenakan social standing dan PSBB. PSBB masih berlaku, jadi kita agak sulit keluar untuk syuting. Kita gaslah dulu ini ya. Kita korek dulu kisah anak babi ini. Setuju ya? Oke, dimulai dari Rama Jarod dulu kita tanya. Ceritanya nggak kenal. Jadi penonton nyampeinnya pun mantap jadi. Oke. Rama Jarod. Kenapa nama kau bisa Rama Jarod? Awal mulanya macam mana itu? Oh iya. Sebenarnya nama gua kan Ramadian Jaya. Itu nama Ramadian Jaya pun ini juga tuh sebenarnya bukan nama asli juga. Jadi dulu gua lahir itu bulan Ramadan. Jadi sebenarnya nama gua tuh Ramadan gitu. Tapi karena kata nyokap sih waktu itu kebanyakan nih orang nama Ramadan, diplesetin nama nyokap gua aja Ramadian gitu. Oh, Ramadian. Jarodnya dari mana? Jarod tuh jadi waktu itu gue lagi syuting film pendek gitu kan. Lagi syuting film pendek gitu. Kebetulan dress code gue tuh, baju gue tuh kayak dibuka sampai sini, kayak baju tahun 70-an gitu. 70-an terus gue waktu itu ada kumis terus jenggot terus rambut dipotong apa sih yang sininya habis tuh gitu. Tipis keras. Iya. Sini terus dikebelakangin gitu kan. Si Agi, Mang Agi Prakasya. Agi mana tuh? Agi Prakasya ada. Oh, oke. Temenku. Dia bilang, "Rod, mana Ram dulu Rama kan, Ram. Mana kalau begini kayak Jarod gitu." Gue bilang, "Jarod siapa Kang?" gitu. "Jarod segala terakhir." Wah, Vino G. Bastian. Tapi gitu. Akhirnya karena gue pikir Vino G. Bastian kan ganteng gitu, harapan gue juga, semoga gantengnya nempel ke Jarod gitu. Yaudah, bagus tuh Mang. Yaudah Rama Jarod gitu. Kebetulan Jarod juga kan singkatan dari DJ-nya itu kan Dian Jaya kan. Kan nama aku kan Rama Dian Jaya. The Jarod gitu. Jadi pas. Tapi kalau menurut aku, kalau mirip gayanya aja nggak cocok dipanggil Jarod. Apa tuh? Kecuali mirip muka. Boleh dipanggil Jarod nih. Ya udah nempel. Jarod yang di film itu kan. Serigala terakhir. Oh, gitu. Gara-gara itu dipanggil Jarod akhirnya. Ya aku pun kebetulan sama Vino tuh kan ya gimana gitu, nggak bisa dipungkiri lah. Vino G. Bastian. Iya, kau tahu G-nya tuh? G-nya? Tahu. Aku kan gini kali sama Bang Vino kan. Vino G. Bastian. G-nya. G-nya itu gancet. Iya. Makanya G-nya dia nggak mau sebutin ya. Makanya G-nya itu G aja. Dia nggak mau diperpanjang sama dia. Malu. Kemungkinan. Berarti Jarod itu panggilan dari kawan-kawan karena kau gayanya mirip Jarod. Di peran serigala terakhir. Oke. Gitu. Mama kau tahu nggak Jarod itu panggilanmu? Tahu. Apa tanggapan mamamu ketika anak aku kok dipanggil Jarod nih? Kata mama, apa aja lah, yang penting lu pulang bawa duit. Oh iya. Gitu mamaku. Mamamu itu ya. Mama aku tuh all about money. Selalu uang ya. Selalu uang. Kalau nggak bawa uang nggak bisa pulang. Nggak bisa pulang. Okay. Makanya tolonglah Pak. Tolong aku untuk apa? Terus cita-citamu apa nih? Dari kecil sampai besar kayak gini, Jarod. Cita-cita berubah-ubah sih Pak. Sebenarnya kalau saya tuh cita-cita Pak. Oh, sekarang jadilah Jarod namamu ya? Iya. Tapi begitu masuk di aku diganti nama kok. Iya, bangsat. Jarbi. Jarod Babi. Lebih keren. Kemarin baru lagi kan Jarkon. Ya, Jarkon itu hanya selingan-selingan aja. Jarkon seling-selingan aja. Kalau lagi kesal-kesal aku sama kau Jarkon. Gak usah dibilang lah panjangannya ya. Iya, kalian ngerti ya. Oke. Sekarang aku mau nanya sama kau, cita-cita kau apa nih? Kalau dari kecil sampai sekarang tujuan hidup kau apa? Cita-cita. Dulu gua tuh
di otak gue tuh cita-cita kan tuh jadi apa gitu kan waktu kecil tuh kan. Pasti lu juga pernah ngerasakan di otak tuh cita-cita ya jadi apa. Di otak gue nggak tahu kenapa ketika anak-anak kecil lain ditanyain lu mau jadi apa gitu pasti jawabnya pilot, dokter gitu. Gue jawab mau jadi Batman. Kenapa gitu? Soalnya bukan kesalahan nyokap ya. Apa sih? Nyokap tuh dari dulu tuh beliin gue tuh baju Batman, mainan Batman. Baju Batman tuh sampai punya yang kostumnya itu loh, yang pakai topengnya terus ada sayapnya itu loh. Oh, ada? Ada, sampai itu dibeliin. Jadi mobilnya nggak dibeliin? Oh, enggak. Kan ekonomi juga kalau masalah itu. Oh iya. Ya kira-kira dulu orang tua mampu beli lah gitu. Nah, brainstorming ya kalau mau jadi ya jadi Batman gitu. Iya. Tapi jujur untuk gua nggak tahu kenapa dari kecil tuh nggak ada kepengen itu jadi pilot, jadi abri, jadi dokter, nggak kepikiran. Pokoknya dari ketika SMP ya itu udah benar-benar gua mutusin untuk maksudnya udah yang tahu ngerti apa artinya cita-cita tuh sebenarnya gitu. Nggak ada tuh kepikiran untuk jadi dokter atau apa kayak gitu. Gua memang langsung pengen jadi seniman kayak gitu. Tapi kalau kau misalkan jadi dokter itu lebih bermanfaat daripada kau bilang ke guru kau jadi Batman. Batman itu sampai sekarang tahu kok siapa yang gaji? Nggak tahu. Nggak tahu kan? Gaji 13-nya turun nggak tahu. Gaji 13 THR. Jadi gitu, itu cita-citamu. Dulu jadi Batman nah. Setelah kau tahu wah, dulu aku cita-cita jadi Batman. Aduh, hal yang bodoh. Itu cemana? Ya Ada pindah nggak jadi kau cita-cita kau? ya habis udah ngertinya ya pindah lah. Jadi pengen jadi apa itu? Waktu itu gue pengen jadi anak band. Gue SMP tuh pengen ngeband banget. Gue ngeband gue. Ngeband gue. Ada tuh namanya dulu teman gue namanya Ahmad Lazwar SMP. Kalau Lazwar nonton ya Wai. Nah dia panggil Awai. Okay. Sampai gue tuh saking pengen ngebandnya tuh mungkin Awai tahu. Jadi di sekolah gue dulu tuh SMP di Alkeria dulu MTS itu ada 2 kali istirahat tuh, 2 kali istirahat. 2 kali istirahat itu waktunya tuh yang istirahat pertama tuh waktunya tipis cuman sampai sejam lah, setengah jam kalau nggak salah tuh, setengah jam. Nah di sela-selanya istirahat itu gue sama berdua ini sama Lazwar berdua doang, dia drummer, gue gitar, sekalian nyanyi gitu. Itu kita sempet-cepetnya ke studio leh. Oh, jadi istirahat jam sekolah? Sempetin ke studio. Berdua aja tuh. Karena pengen banget ngeband. Gitu. Berdua aja macam mana tuh? Nggak ada bassnya? Nggak ada. Seru-seruan aja, dia main drum, gue main gitar. Lagu yang kita sepakati bisa kayak gitu. Oh, gitu. Terus ngeband. Sekalian kau yang nyanyi. Satu nyanyi kan, gak ada yang mau lagi ngeband sama kita soalnya. Ngeband. Ya ngeband itu gue tuh mulainya dari SMP. Sampainan gue tuh waktu mau ke SMA itu gue nggak mau sekolah leh. Kenapa gitu? Gue mau sekolah gitar aja waktu itu. Cuman si Awai lagi ini si bilang, si Lazwar bilang, lu ngapain sih itu nggak mau lanjutin sekolah, malah sekolah musik gitu. Ya gue pengen konsen, gue bilang gitu pengen konsen ya. Pengen total lah jadi gitaris kayak gitu. Cuman ya orang tua juga nggak setuju, ngapain sih lu gitu. Udah sekolah aja ya, ini sekolah. Di sekolah SMA juga ngeband juga dulu sama temen gue namanya Ahmad Bokir. Ada temen gue. Sekarang masih ada kawan-kawanmu di sekolah itu? Ya teman-teman sekolah SMA masih. Cuman ya akhirnya mereka juga yang akhirnya nggak ngeband juga, akhirnya pada kerja gitu. Kalau misalkan seandainya teman-temanmu nonton, apa yang ingin kau sampaikan ke mereka? Temen ngeband. Iyalah. Kalian masih ingat kan ngeband sama gue? Gimana kerasnya gue ngeband? Semoga kalian di sana masih tetap ngeband. I love ngeband. Oke. Sebelum nih pertanyaan selanjutnya nih, sebelum kau gabung dengan Maele, kau kerja di mana dan apa kegiatanmu? Oh iya. Iya Kak, itu dia. Agak melenceng nih gue. Kan cita-cita gue jadi ngeband banget gitu. Akhirnya setelah ngeband itu, akhirnya bubar kan tuh personil band satu-satu tuh. Gue bingung tuh gue mau ngapain gue gini gitu. Sempet kerja juga, terus kerja nggak tau kenapa ya, jiwa gue tuh jiwa yang mungkin nggak bisa yang orang kantoran kayak gitu. Lu juga mungkin ngerasain leh. Kalau jiwa kita tuh kayak gini. Gue ngapain? Akhirnya gue coba ikut casting leh. Oh, casting. Ikut casting. Casting ya. Jadi dulu gue tuh sempet ngamen juga kan di jalan gitu. Nah tempat gue ngamen itu dulu ada temen gue namanya Yakin. Nah Yakin itu kakak kelas gue waktu di MTS gitu. Itu abangnya Yakin itu ini dia namanya
Bang Roji, Bang Paru, kita manggilnya Bang Paru. Itu banyak iklannya gitu, sering masuk iklan. Oh Iklan, gitu, iklan kan kita nonton TV. Terus gue bilang sama si Yakin ini tadi teman gue, abang lo masuk iklan gitu ya? Iya masuk iklan abang gue gitu. Kita ikut yuk, gitu. Udah akhirnya ikut casting. Ikut casting, pernah main di iklan? Ada beberapa. Pertama kali gue main iklan tuh gue sama Niji. Di Niji apa? Niji. Iklan motor. Band Niji. Yang Honda ya? Iya. Honda, oke. Gak apa-apa disebutin. Gak apa-apa lah, siapa tahu Honda masuk. Oh iya, Honda masuk. Kalau masih ingat klien Honda. Sama Niji. Itu pertama kali gue main iklan motor. Terus banyak lah, ada dulu ada beberapa provider pernah aku hemat yang gitu-gitu pernah sama Ricky Komo waktu itu. Ricky Komo. Oh itu seluler ya. Seluler. Oke. Terus iklan apa lagi? Terus yang banyak sih sombong aja. Iya, nggak apa-apa. Biar penonton ini tahu, wah ternyata Jarod ini bintang iklan dulu. Iya. Pernah juga mungkin kalian ingat Gareth Bale datang ke Indonesia. Oh iya. Pemain Real Madrid. Nah, itu iklannya sama gue juga. Iklan apa itu? Iklan kacang waktu itu. Oh. Iya tahu. Duo Musang ya. Duo Musang. Ya. Iklan kacang Duo Musang. Ya iklan kacang. Itu kawan sama Gareth Bale, maksudnya peranmu di iklan tuh apa? Sportingnya? Sporting. Kau tektokan sama? Tektokan aku sama dia. Oh, kenapa kau bisa kau yang terpilih untuk? Nah itu ini juga tuh Le. Nggak, ucapan adalah doa tuh benar tuh Le. Itu gue ngerasain banget gitu, walaupun nggak terucap itu. Waktu itu gue dalam hati. Jadi waktu itu ada pengumuman tuh Le. Gue lagi naik motor di lampu merah. Ada pamflet makan malam bareng Gareth Bale bayar 3 juta rupiah. Dalam hati gue tuh kan gue Madrid di sahabat gue suka banget Madrid gitu kan, Real Madrid gue suka banget. Gue suka banget Madrid. Dalam hati tuh lagi naik motor, ya Allahu Akbar. Dalam hati nih pengen ketemu dia gitu, kasih rezeki kayak 3 juta biar bisa makan bareng sama dia gitu kan. Oke. Nah beberapa hari kemudian ada casting. Oh gitu. Ada casting, katanya nanti main talentnya pemain bola, katanya sekarang lagi nyari sportingnya gitu. Udah gue ikut aja casting. Nah kebetulan waktu casting gue nggak tahu tuh pemain bolanya siapa. Kebetulan karena gue Madrid di Stabat, gue punya dong jaket Madrid. Gue pakai jaket Madrid kebetulan. Oke. Gue pakai jaket Madrid. Udah casting biasa-biasa. Akhirnya masuk di nominasi kebetulan waktu itu direkturnya bule dan waktu ada beberapa nominasi itu. Ini alasan juga kenapa gue yang kepilih gitu ya. Kenapa gue yang kepilih itu semua nih kurang bagus bahasa Inggris Le. Jadi antara nominasi ini kan ada 3 orang. Ada 3 orang. Yang 2 ini kurang bagus nih. Soalnya kenapa gue kan jadi pas gue dikasih tahu alasan ini tuh pas gue syuting. Pas gue syuting gue bilang kok gue yang kepilih gitu kan. Karena sutradaranya pertama direktur itu orang bule, Mark Kohler kalau nggak salah dari Inggris. Mark Kohler kalau nggak salah. Itu dari Inggris. Komunikasi sama orang dua ini katanya nggak enak, kurang di directnya susah gitu. Nah giliran aku apa yang diucapkan aku mengerti, langsung aku praktekkan. Jadi tahu itu pura-pura ngerti apa memang ngerti? Pura-pura aja Le. Tapi kok memang bisa bahasa Inggrismu? Ya sedikit. Rama ini dia waktu aku ada di YouTube fanpage, diundang di YouTube fanpage, direkturnya tuh bule juga dari Australia. Dari mana? Ya, dia Australia, tinggal di Singapura. Nah, jadi Rama yang tektokan sama bule itu dia tiba-tiba Rama bilang, kita harus begini gini. Oke. Ngeri juga nih bahasa Inggrisnya nih. Dikit. Lama di Mongolia. Oh, bahasa Inggris Mongolia bahasa Cina dong. Oke. Nah, tadi gue lanjutin lagi nih Mas. Oke, boleh ya. Yang gue bisa kepilih ini Kan nominasi tuh, abis nominasi itu gue belum tahu tuh gue syuting sama siapa Le. Pas akhirnya gue baca storyboard barulah ketahuan di situ ternyata gue duet sama Gareth Bale. Itu gimana perasaan gue tiba-tiba? Wah, anjing. Itu ampiran gue deh waktu gue nominasinya waktu itu waktu gue tahu kalau gue bakal sama Gareth Bale kan gue masih deg-degan takut enggak sih waktu itu gue udah yakin kepilih. Pokoknya gue gini deh, kalau nggak salah tuh gue bilang sama, kebetulan waktu itu namanya casting director tuh Yono. Mas Yono, gue bilang Mas Yono kalau misalkan gue di cancel atau nggak kepilih, gue nggak apa-apa deh jadi asisten lo gitu. Yang penting gue bisa ketemu Gareth Bale gitu.
Sampai kayak gitunya gua. Gak dibayar nggak apa-apa, gua jadi asisten lu waktu syuting. Tapi alhamdulillah sempat kepilih. Alhamdulillah kepilih gitu. Iya. Jadi yang ya itu. Jadi Allah tuh bukan cuma ngasih duit 3 juta gue lama sama Gareth Bale dan dibayar gitu. Alhamdulillah. Dibayar berapa kemarin? Sebutin. Hah? Sebutin. Ya nggak masalah, ini kan bisa menjadi motivasi teman-teman penonton di rumah. Oh iya. Gue sih waktu itu gak ya mikirin juga sih, bayar waktu itu gue dibayar 8 juta. Oke. Dipotong agensi, jadi gue terima sekitar 6 juta berapa gitu. Tapi kan itu udah mantap. Nah, ya, karena alhamdulillah. Kau udah bisa berinteraksi sama Gareth Bale. Iya. Gila lu, nggak ada yang bisa berinteraksi sama Gareth Bale tuh jarang orang. Larinya aja soalnya kencang. Gak bisa dikejar ya. Nggak bisa dikejar. Dan gokilnya Gareth Bale tuh gini ya, gue sepanjang gue talent gitu, gue jadi talent, beberapa artis gitu gue syuting, gue kenalan sama artis gitu. Rama, artis itu nggak nyebut namanya dia lagi karena dia yakin kalau gue nih tahu namanya dia kan gitu. Iya. Kalau Gareth Bale nyebut, pada orang sedunia tahu namanya dia Gareth Bale. Jadi pas kenalan, Rama gitu, kenalan Rama, I'm Gareth Bale gitu. I'm Gareth Bale. Kalau gini kan, siapa aja udah tahu bodoh. Mungkin kalau kau gitu, aku kan gak berani. Iya. Gitu, oh iya, gitu. Gue tuh dari pertama kali ngeliat Gareth Bale dateng gitu kan, jadi gue posisi gue di ini nih, lokasi gue di atas, set gue di atas. Jadi ini kan baru datang tuh, set. Anjir Gareth Bale, wah gue merinding wah anjir Gareth Bale. Kayak lihat malaikat lah. Maksudnya ini orang yang sering gue liat di TV gitu. Maksudnya ini juga artis dunia. Artis dunia. Bukan artis Indonesia aja kan. Iya betul. Artis Indonesia pun ngeliat Gareth Bale bisa copot jantungnya. Iya, apalagi gua yang memang gembel di Jakarta. Wah, Gareth Bale. Dan yang gue merinding sampai gue bosen sama Gareth Bale. Sampai Gareth Bale pun bosen liat gue. Ada foto. Mungkin nanti gue kasih lihat ada fotonya gue sama Gareth Bale masing-masing cek-cekannya gitu Gitu. Nanti ada fotonya nanti. Nanti kita timbulin fotonya ya. Okay. Gue mau Gareth Bale kacang-kacang. Waktu kau duduk berdua sama dia ini, ada kau pegang biji telur ya? Ini presenternya gimana? Kita kan nanya. Enggak lah. Seharian kau waktu itu sama Gareth Bale. Enggak lah. Kau gini kan enggak ada. Enggak. Oke. Kau sebelum sama aku tadi sudah kau jawab. Iklan. Pernah juga aku syuting iklan tuh di Thailand. Oh, di Thailand pernah syuting iklan apa itu? Waktu itu iklan sabun. Sabun mandi lah. Sabun mandi. Gue nggak nyangka juga tuh. Nah waktu itu yang casting gue Iming. Yang casting kau Iming Miau. Tim kita juga sekarang. Kenapa bisa Iming yang casting kau? Dulu Iming tuh dia casting director kerja di iklan gitu. Di castingnya kau? Aku di casting sama Iming. Dulu Iming tuh galak. Gue gini. Gue kan datang casting nih iklan Leba ini yang gue dapat. Ngapain lu gitu? Casting bang, manggil abang namanya. Belum kenal. Casting bang. Dicarinya hitam timur kata gitu, hitam Papua, hitam Ambon. Lu hitam Jawa gitu. Waduh. Ya bang, gue bilang udah sampai sini, cobain dulu lah gitu. Kata Iming, udah Iming ngedirect aku tuh Ini gini. Alhamdulillah gue yang dapet. Kau yang dapat. Akhirnya pergi lah ke Thailand. Dibawa casting ke Thailand. Hebat juga Iming ya. Bisa ngestingin kau. Dulu dia director casting. Iya, casting director. Setelah iklan, apalagi di luar iklan itu apalagi yang pernah kau kerjakan sebelum kerja sama aku? Oh banyak gue pernah ngamen juga di jalanan. Ngamen di jalanan. Habis ngamen di jalanan, gue juga pernah jadi tukang ojek. Oh tukang ojek, pernah jadi tukang ojek? Ojek online. Jadi kan emang gitu ya kehidupannya. Gue kadang gue dapet iklan, kehidupan gue bagus. Pernah waktu itu iklan tuh berurut-urut tuh lumayan gede-gede tuh gue. Sama gue iklan rokok Makassar. Oh pernah iklan rokok? Oh Makassar. Habis ke Makassar, lagi bagus lah tuh. Terus pernah down juga ngamen di jalanan Pasar Minggu Manggarai. Mungkin yang suka naik mobil Pasar Minggu Manggarai pernah lihat gue ngamen kayak gitu. Di situ gue juga pernah jadi kang ojek online, lumayan lama tuh kang ojek online. Yang waktu itu yang pernah gue ketemu temen gue lagi ngojek. Gue lagi ngojek sih, ketemu lagi acara
kumpul-kumpul teman-teman talent lah, teman-teman talent gitu. Terus ada yang nanya gitu kan, lu sekarang kegiatannya apa dong? Kayak gitu. Gue bilang, gue sekarang ojek online. Terus kata temen gue, oh yang penting berkah bapak lu dalam hati gue kagak ada lagi. Karena nggak ada lagi yang dikerjain lah ya. Ada kerjaan doang, kepepet. Ya udah, ini gue jadi tukang ojek online. Baru lu masuk lah ke aku. Ke ya. kau, gitu, alhamdulillah. Nah, gimana perasaanku setelah bukan kaleng-kaleng tim? Oh seneng lah Seneng. Apa ya? Gue kan, lu juga tahu kali yang gue sering nge-like komen di inian lu. Oh iya. Jadi kalau penonton ini mau tahu dulu awal mulai aku buat video sama dia. Pertama kali aku bikin video itu sama dia. Cuma kalian nggak pernah tahu. Karena nggak boom. Pertama kali aku itu sama Rama Jarot. Barulah aku bisa diajak main sama Mat Kucil dan teman-teman yang lain. Barulah aku sampai sekarang kayak gini. Dulu tuh sama dia. Kenalnya pun sama dia. Kucil dulu baru kau ya, karena aku dikenalin sama dia. Iya, pokoknya kalau misalkan ada kalian mungkin nggak tahu gitu, aku sama Maya itu sudah dari dulu, mungkin lebih lama dari teman-teman yang dulu ya, Le. Oh iya. Itu lebih lama. Kita karena sibuk masing-masing, Mail kerja, gue juga sibuk dengan. Soalnya gini guys, gue waktu itu keadaan kenapa Mail juga sering ngajak main lah kesini kan gue. Gue emang bener-bener keadaan kalau misalnya gue nggak ngojek satu hari itu gue nggak makan, Le. Gak makan. Gue mikirin itu, makanya. Iya, waktu aku main ke tempat dia juga dia lagi ngojek, masih pakai baju ojek ya. Terus abis nongkrong bentar, kau pergi lagi ngojek ya kan? Oke. Kayak gitu. Tapi sekarang udah berubah lah ya, maksudnya udah kehidupanmu udah terarah lah. Ya alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Kapan keluar dari sini? Kalau misalnya lu udah ngerasa nggak butuh gua ya udah. Oh, aku tetap butuh kau. Ya udah, kita gas terus. Oke, banyak juga nih pertanyaan dari penonton kita. Jarod itu tatonya gambar apa? Kau dulu tato. Kalau aku memang sudah jelas nih. Gambar anak yatim dipukulin bapaknya. Anak yatim udah nggak punya bapak. Ya, ini bagian atasnya aja. Bagian bawahnya udah beda nih. Apalagi tuh? Guru fisika tidak hadir. Ya kan bisa lihat sendiri penonton, karena tato aku ini mudah dilihat, nggak ribet desainnya tuh nggak ribet. Bukan nggak ribet sih, desainnya desain kampungan ini. Kalau tato kok kan banyak yang dipertanyakan. Jarod tatonya ada 2, di lengan kiri dengan lengan kanan. Sebenarnya sih tato gua tuh ada 3, Le. Sini sama di sini. Coba kasih lihat dulu loh. Gua kasih lihat dulu, aku pukul gua nanti. Anjing. Ini gambar apa nih? Nah, ini gambar Batman. Oh iya betul. Ini gambar Batman lagi begini. Lagi nih ya. Oke, Batman. Gambar Batman. Mengidolakan Batman sekali ya. Iya, Batman. Yang sebelah? Ini Superman. Oh. Superman. Coba kau ceritakan dulu awal mulai kau bikin tato nih karena apa? Jadi gini, gue kan syuting provider kan sama Ricky Como. Sama Ricky Como buka baju, terus ada tatonya dia tuh gambar roll film. Gambar roll film dia. Gue bilang, "Ini kok lo gambar roll film sih, Mo? Ini cita-cita mah." Katanya gue mau main film, katanya gitu. Gitu. Wah, gitu cita-cita. Oke. Besokannya gue akhirnya bikin tato juga. Gue bikin tato kaset di sini. Ya itu cita-cita gue pengen rekaman, pengen jadi band, kaset. Nah, kaset gitu. Cuman waktu itu gue tatonya konsepnya itu kayak vokalisnya ini Incubus. Vokalis Incubus dia ada tato merah doang, gambar tapi merah doang gitu di tangannya. Nah, gue pengen kayak gitu. Nah, akhirnya gue gambar kaset merah doang. Nah, syuting selanjutan lah, syuting eksis kan gue tuh 2 kali tuh. Yang pertama, yang kedua gue udah tatoan tuh syuting eksis, gue buka baju, teleponnya bilang gini, "Ram, itu apaan?" "Tato lah." "Oh, Clash Temple." Iya, tato dia dulu kalau vokalis Incubus dia. Incubus tuh putih kulitnya, bule.
Jadi mau tato warna hijau doang, warna merah aja, nggak masalah, tetap keren. Ini warna dia kulit dia lihat nih, putih dongker. Macam mana coba? Ya gitu, begitu tadi kan, wah kayak stempel lo bangsat dalam hati gue. Warnain dong gitu, akhirnya gue warnain nih. Iya. Dan gue warnain itu ditato pinggir jalan gitu, goblok dah. Oh ditato pinggir jalan. Tato pinggir Yang jalan. tatonya tuh pakai dinamo. Oh iya, iya. Oh. Gue nggak tahu kan. Nah, tato gue yang radio ini memang alatnya juga rakitan, cuman temen gue bener nih orang Medan. Orang Medan. Dia pengen balik ke Medan, dia bilang gue nato lu dulu deh buat kenang-kenangan. Tatoin sama dia gambar kaset ini. Nah, habis itu gue mau warnain kan. Aduh gue bingung mau kemana. Akhirnya gue keblokin dah tuh, ada tato pinggir jalan. Ih kacau. Nih gue terserah deh mau bilang gimana, ini demi kebaikan bersama ya. Kalau kalian mau nato yang bener lah. Iya. Soalnya itu bakal nempel di badan kalian selamanya. Jadi kalau nggak bener kalian bakal nyesel banget kayak gitu. Kalau mau coba-coba jangan bikin tato. Bikin aja tompel. Oke. Jadi, agak kelam juga kisah-kisah kau ya. Iya. Wah, gini. Iya, gini mukul. Oke. Gitu. Pertanyaan terakhir nih dari aku. Masalah percintaan kau cemana? Waduh. Wah. Percintaan. Ya Iya. gue juga pernah curhat ke lu kan dulu. Iya, aku sebelum aku obrolin dulu, curhat kau ke aku dulu. Kau dulu nih, di luar yang kau curhat sama aku ini kan banyak Iya. masalah percintaannya. Kau ceritakan lah. Nggak, kalau dibilang gue yang happy ending tuh cuma sama istri gue sekarang ya, sama Aras nih. Iya, yang sebelum sama istri kau sekarang. Gue tuh ada punya mantan. Ya. Jadi gini, gue dulu pernah pacaran nih. Itu cewek ini dari SMP nih. Kita pacaran dari SMP. Itu kalau nggak salah gue hitung 9 tahun tuh putus nyambung tuh. Cak, bentar, agak dikendorin sedikit nih. Oke. Aku nggak ini nengok yang kurang suka aku. Nah, gimana lanjut? Gue pernah pacaran 9 tahun teman-teman. Pacar 9 tahun dari SMP. Dari SMP, akhirnya dia kuliah nih. Cewek gue kuliah. Dia gini. Kalau kalian pernah tahu ada lagu di Instagram gue tuh judulnya rumahmu. Nah itu lagu gue bikinin buat dia leh. Oh, lagu itu kau buatin untuk mantanmu. Mantanku. Iya, Dia pernah bilang ke gue katanya gini. Dia manggil gue jelek waktu itu. Lu nih rumah buat gue gitu. Orang cowok-cowok lain tuh adalah cuma persinggahan gue, dia bilang gitu. Jadi cewekmu itu yang bilang kalau kau ini rumahnya. Iya, jadi kemanapun gue pergi, gue bakal pulang sama lu. Akhirnya dia kuliah lah. Akhirnya dia selingkuh sama temen kuliahnya itu. Udah sampai nikah sekarang, alhamdulillah. Alhamdulillah. Iya. Cuman kan dia nikah tuh kau belum nikah kan? Belum lah. Cuman kau ngelihatnya udah nikah dia. Cuman kau? Ya bagaimana keadaan? Ya udah terima nasib aja. Terima nasib. Akhirnya gue bikin lagu itulah gitu. Iya, ini orangnya yang kau ceritakan sama aku dulu. Oh bukan, lagi. Nih next. Nah habis dari yang ini. Habis dari yang si A ini. Ini yang gue ceritain yang si B itu gue sempet curhat sama Maina. Pertama kali gue ketemu sama Maina itu langsung. Jadi Jarod Babi ini dulu pertama kali jumpa aku langsung curhat. Jadi kan kalau orang pertama jumpa tuh macam mana? Jadi kan kayak agak-agak canggung gitu, kita ngomong kan basa-basinya ya biasa-biasa aja kan. Kalau orang pertama kali jumpa, ini datang si Babi ini, kita mau ke salah satu tempat itu, kemana itu dulu? Mau ke acara pembukaan restoran. Oke, kawan kita ada mau buka restoran, jadi kita naik motor, kau naik sama aku aja kata Jarod. Oke, baru jumpa itu. Kenalnya udah lama di medsos dulu. Akhirnya ketemu. Kenalnya udah lama di medsos, cuma ketemunya baru itu. Nah, begitu naik jalan beberapa hektar. Hektar gede. Iya. Meter. Jalan beberapa meter. Keluarlah curhatnya itu ya kan. Nah, sebelum kau ceritakan, aku aja nih nyeritain. Coba, kau aja yang ceritain coba. Jadi udah jalan beberapa hektar kami, masuklah dia. Dia lihat ke belakang.
El. Cuman bang, kau kayak mana sih kalau misalkan kau ditinggal sama cewek kan? Lah, putus namanya bang putus. Enggak maksudnya. Baru kenal loh. Aku nih habis putus sama cewek. Dia kerja di sana ya. Itu gedungnya kata dia. Nih aku sekarang kerja aku di sini nih bawa ojek. Itu panjang lah ceritanya dia. Ditinggalkan karena masalah ekonomi. Masalah ekonomi. Nah, jadi waktu baru kenal itu Rama cerita panjang lebar diputusi ceweknya karena masalah ekonomi sehingga membuat hubungan percintaannya itu putus. Oh iya betul. Iya. Karena mungkin dia juga udah pengen nikah mungkin, udah Iya. pengen nikah tapi gue nggak sanggup untuk mewujudkan keinginannya, ya udah akhirnya dilepas lah. Makanya kalau jadi manusia kerja, jangan jadi babi. Udah curhat panjang lebar, akhirnya aku ini udah nggak betah bukan sama dia dulu. Di motor tuh nggak betah, dicurhatin aku. Aduh. Itu gimana ceritanya? Kok bisa sampai begitu kisah cinta kau? Ya. Masa gara-gara ekonomimu kurang dulu itu dia ninggalin kau? Padahal kan itu bisa kalian bangkitkan sama-sama kayak ayah seperti sekarang nih. Dia selalu mensupport kau sampai kau sekarang jadi Jarod ini masuk kategorinya artis ya, YouTuber dia. Alhamdulillah. Dia tandemnya Maeli kan soalnya. Maeli ini kan bukan kaleng-kaleng. Nah, gue juga sempet gagal nikah leh. Oh, sempat gagal nikah. Iya leh. Cuman itu cerita sama yang mana nih gagal nikah kau? Abis-abis yang sama aku curhat sama kau, aku pacaran lagi lah sama orang. Oh, playgirl juga loh. Playboy. Playboy juga loh ya babi. Enggak playboy, orang udah putus-putus kok. Iya maksudnya statistik kau. Aja statistik. Iya, putus ini ganti, putus ganti. Sampai dan gue curiga, jangan-jangan gue ini Panglima yang pakai kisah cintanya gitu. Makanya itu jadi kau panggil babi kan. Iya gitu. Cemana ceritanya kau bisa gagal nikah itu? Gagal nih. Jadi gue waktu itu kan gue manggung tuh di salah satu komunitas, lagi manggung jebret. Adalah satu nih aku lihat bagus nih. Wah, dia cewek bagus nih gitu. Aku deketin lah. Dan oh iya, aku nih pernah ngeliat cewek ini itu ngeliatin salah satu temen aku leh. Ngeliatin pandangannya lain. Nah, akhirnya aku deketin dah tuh. Aku tanya kan, kok ada hubungan apa dengan dia? Aku tanya, jelas banget tuh aku tanya, kok ada hubungan apa sama dia? Aku bilang gitu, nggak ada hubungan apa-apa, kita cuma temen. Ya aku gas lah leh, ya kan? Aku gas. Terus aku bilang sama dia, aku maunya nikah. Tapi nikahnya itu mungkin aku nggak bakal rame-rame karena keadaan ekonomiku masih begini. Aku belak-belakan banget sama dia kayak gini. Oh yaudah tuh, akhirnya kita lamaran, udah nentuin tanggal kayak gini. Tiba-tiba nggak tahu kenapa dia minta rame-rame leh. Minta rame-rame. Maksudnya yang ya mungkin karena dia cewek anak pertama kan, cewek itu cewek satu-satunya ya wajar lah. Oke, terus aku bilang aku minta waktu sampai Agustus. Waktu itu aku lamaran kalau nggak salah Juni kalau nggak salah sih. Minta waktu 3 bulan lah kalau nggak salah. Dikasih waktu 3 bulan ternyata duitku nggak kumpul-kumpul ya. Nggak kumpul-kumpul, mungkin dia gregetan. Teleponnya lagi aku. Kita udahan aja. Nah, kita kan udah lamaran. Waduh, gara-gara itulah. Nah, kan inget nggak? Tadi aku cerita kalau dia pernah ngeliatin cowok satu temennya yang dibilang cuma temen. Dan sekarang itu dia nikah sama cowok yang tadi yang dia liatin nih. Yang diliatin sama kau. Yang jadi kan aku di sini nih. Ini misalnya itu ceweknya. Nah, itu temennya tuh. Nah, dia tuh cewek ini ngeliatin ini cowok. Ngeliatin cowok. Wah, ada apa-apa nih? Tapi aku nggak yang mungkin pacaran nggak gitu. Aku fair-fairan, aku nanya, kok ada hubungan apa sama dia? Tapi udah kenal orang tuh? Udah kenal, dan dia temen gue juga. Oh gitu. Gue tanya, kok ada hubungan apa sama dia? Dia bilang, nggak ada hubungan apa-apa, ya aku geber lah. Ternyata sebenarnya mereka berdua saling menyimpan perasaan. Setelah lepas dari aku, mereka pacaran dan nikah sekarang. Berarti terjadi cinta segitiga biru. Tepung dong, tepung.
Iya. Gitu. Coba dia sabar kayak binimu yang sekarang ya. Iya. Awalnya kan kau ngumpulin juga uangnya. Iya, gue usaha juga emang. Tapi Usaha emang juga ngumpulin uang. Cuma dia sabar menunggu aja ya. Tapi gitu sih Le, emang bener kata orang nih, kalau emang jodoh itu pasti semuanya dipermudah. Betul. Bener nih. Emang kalau ya akhirnya gue sadar yang oh ya emang bukan jodoh gue kok kayak gitu. Iya. Akhirnya ketemu lah si ayah si istri gue sekarang. Menikah lah. Udah punya anak belum? Belum Le. Kurang pandai ngegas aku. Semoga dapat momongan lah ya. Amin. Sangat mengerikan sekali ya cerita Jarod ini ya. Dari awal mulai dia, kisah dia cerita sampai dari awal dia sampai bisa gabung sama aku, dari kisah cinta dia. Semua udah diceritain. Kalian bisa juga request pengen siapa yang kubongkar rahasia di sini. Masa lalunya siapa yang mau kubongkar, kalian request aja di kolom komentar boleh. Oke, sampai ketemu lagi di lain waktu. Mantap.